Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Aisyah Putri dengan NIM 2301 2160 3941 dari Offering A2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang telah saya pilih, yaitu mengenai Facilitation in Digital Learning Environments, a Companion Reader for LRNT 528. Facilitation in Digital Learning Environments, yaitu dengan penulis Clint Lalonde. Skrinos Online Learning. Bab ini membahas tentang bagaimana mendesain dan melaksanakan pembelajaran online yang bersifat sinkron, yaitu pembelajaran yang terjadi secara real-time antara pengajar dan peserta didik, atau peserta didik dengan peserta didik lainnya. Pembelajaran online sinkron adalah pembelajaran yang dilakukan secara online dengan waktu yang sama antara fasilitator dan peserta didik. Pembelajaran online sinkron dapat memberikan manfaat. Yang pertama yaitu aksesibilitas, interaksi, pembelajaran aktif, keragaman, dan pembentukan komunitas belajar. Adapun pembelajaran online sinkron juga dapat meningkatkan kualitas diskusi, mengurangi rasa isolasi, dan menangani kebutuhan atau pertanyaan peserta didik secara real-time. Teknologi yang sering digunakan untuk melakukan pembelajaran online sinkron, yang pertama itu ada Zoom atau Collaborate, yang kedua ada chat room, yang ketiga ada text messaging, yang keempat ada Google Docs. Dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran online sinkron, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti ketersediaan bandwidth, keterampilan teknis, kenyamanan, dan keamanan. Fasilitator dan peserta didik harus memastikan bahwa mereka memiliki yang pertama koneksi internet yang stabil, perangkat yang kompatibel, yang ketiga aplikasi yang terinstal, yang keempat memahami cara menggunakan teknologi dengan efektif. Selain itu, fasilitator dan peserta didik harus merasa nyaman dan aman dalam berpartisipasi dalam pembelajaran online sinkron. Adapun tips dan saran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran online sinkron seperti menentukan tujuan hasil dan agenda pembelajaran online sinkron. Yang kedua, mempersiapkan materi, aktivitas, dan evaluasi yang sesuai dengan pembelajaran online sinkron. Yang ketiga, menyambut dan mengorientasikan peserta didik saat memasuki ruangan pembelajaran online sinkron. Yang terakhir, ada memberikan umpan balik dan dukungan yang konstruktif dan tepat waktu kepada peserta didik. Adapun materi planning. Bab ini membahas tentang bagaimana merencanakan pembelajaran online yang efektif dan bermakna dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, konteks, dan sumber daya yang tersedia. Bab ini memberikan beberapa langkah dan alat untuk merencanakan pembelajaran online, seperti analisis kebutuhan, perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan metode dan media pembelajaran, penentuan durasi dan jadwal pembelajaran, dan penyiapan evaluasi dan umpan balik. The problem. Menentukan tujuan dan hasil belajar adalah langkah utama yang penting, karena hal ini akan menentukan arah dan standar pembelajaran online. Tujuan dan hasil belajar harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Tujuan dan hasil belajar juga harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tingkat kemampuan peserta didik. Adapun mengenal peserta didik adalah langkah kedua yang esensial karena hal ini akan membantu fasilitator untuk menyesuaikan pendekatan dan strategi pembelajaran online. Fasilitator harus mengetahui latar belakang, karakteristik, motivasi, harapan, dan preferensi peserta didik. Fasilitator juga harus membangun hubungan yang baik dan saling percaya dengan peserta didik. Memiliki konten dan sumber belajar adalah langkah ketiga yang krusial karena hal ini akan menentukan kualitas dan relevansi pembelajaran online. Konten dan sumber belajar harus sesuai dengan tujuan dan hasil belajar, serta menarik dan bermanfaat bagi peserta didik. Konten dan sumber belajar juga harus bervariasi seperti teks, gambar, video, audio, dan multimedia.
Adapun membuat rencana dan jadwal adalah langkah keempat yang penting, karena hal ini akan menentukan struktur dan urutan pembelajaran online. Rencana dan jadwal harus mencakup tujuan hasil, konten, sumber aktivitas, evaluasi, dan durasi pembelajaran online. Rencana dan jadwal juga harus fleksibel dan realistis dan dapat disesuaikan. Adapun mempersiapkan diri dan peserta didik adalah langkah kelima yang esensial, karena hal ini akan menentukan kesiapan dan kesuksesan pembelajaran online. Fasilitator dan peserta didik harus mempersiapkan perangkat aplikasi dan koneksi internet yang dibutuhkan. Fasilitator dan peserta didik juga harus mempersiapkan keterampilan sikap dan ekspektasi yang dibutuhkan. Adapun tips dan trik dalam membuat materi dan aktivitas belajar online. Desain instruksional juga harus memperhatikan karakteristik dan preferensi peserta didik, serta konteks dan lingkungan pembelajaran. Adapun teori belajar dewasa juga menyarankan bahwa pembelajaran online harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi, berkolaborasi, bereksplorasi, dan merefleksikan diri. Dan yang ketiga, model pembelajaran online adalah kerangka kerja yang dapat membantu fasilitator untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi pengalaman belajar online. Adapun bab fasilitatif, bab ini juga memberikan bab ini membahas tentang bagaimana mendesain pembelajaran online yang menarik dan menantang. Strategi dan teknik yang dapat digunakan oleh seorang fasilitator pembelajaran online antara lain yang pertama, memberikan instruksi. Yang kedua, memberikan evaluasi. Yang ketiga, mengelola interaksi. Yang keempat, mengelola partisipasi. Dan yang terakhir, mengelola kolaborasi. Follow Memberikan apresiasi, dukungan, dan saran kepada peserta didik dapat meningkatkan kepuasan motivasi dan rasa percaya diri peserta didik, serta memperkuat hubungan dan komunitas belajar. Melakukan refleksi dan peningkatan diri sebagai fasilitator dapat membantu fasilitator untuk belajar dari pengalaman mengakui kesalahan dan membuat rencana aksi untuk perbaikan. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dalam buku ini yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan bukti pembelajaran online adalah langkah yang krusial untuk mengukur efektivitas dan dampak pembelajaran online dengan cara menggunakan metode dan alat yang valid, reliable, dan etis seperti survei testimoni dan portofolio. Hal ini dapat memberikan informasi, wawasan, dan rekomendasi yang berguna untuk pengembangan dan peningkatan pembelajaran online. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.